Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi kan, sawah-sawah udah pada habis. Apalagi yang lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang. Tidak mudah karena juga masih bersama teman-teman yang memperjuangkan itu ya tadi hak-hak buruh. Kekayaan Nusantara belum dinikmati secara merata. Wajah ketimpangan masih ditemui di sudut-sudut negeri ini. Petani, nelayan, hingga buruh masih berjuang untuk dapat pengakuan hingga kesejahteraan. Nasib petani kian ironi. Mereka tak jua sejahtera meski harga beras melambung tinggi. Mereka semakin sulit penuhi kebutuhan pangan meski sehari-hari bergulat dengan tanaman pangan. Seperti yang dialami Muhammad Hamzah, lelaki asal desa Cengkong, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini sehari-hari menggantungkan hidupnya pada sepetak sawah. Meski demikian, ia tak punya lahan sendiri. Hamzah berasal dari keluarga petani turun-temurun. Ia adalah petani generasi ketiga dalam keluarganya. Alih-alih dapat warisan lahan, Hamzah hanya diwarisi keahlian bercocok tanam. Hamzah menghidupi keluarganya dengan menggarap sawah milik kerabatnya dengan sistem bagi hasil. Luasnya 5.000 meter persegi. Hamzah masuk dalam kategori petani gurem karena menggarap lahan kurang dari setengah hektar. Bagi Hamzah, bertahan sebagai petani makin sulit dirasakan. Lahan garapannya terancam menghilang. Persawahannya juga semakin sempit. Apalagi yang lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang. Berarti ini sudah jadi incaran ya sawahnya, Bapak? Ya kemungkinan dijual nggak dijual, kepastian dijualnya itu pasti nungguin harganya. Cocok apa enggaknya gitu. Sekali panen, sawah garapan Hamzah menghasilkan sekitar 3 ton gabah. Dengan sistem bagi hasil, Hamzah hanya bisa membawa pulang 1,5 juta rupiah. Uang ini untuk menghidupi istri dan 1 anaknya hingga musim panen selanjutnya, yaitu 3 bulan ke depan. Ya kadang-kadang kalau bagus mah ya sekitaran 1 juta lebih. Kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang kalau ada min plus mah itu ya tekor, kalau orang bilang sini mah tekor ya. Kadang-kadang pulang modal doang. Pendapatan Hamzah makin anjlok jika mengalami gagal panen. Akhir-akhir ini, gagal panen semakin membayangi. Masalah pupuk juga kerap bikin Hamzah bimbang. Pupuk subsidi seringkali menghilang dan bikin hasil panennya berkurang. Kita mau beli, kadang-kadang subsidinya nggak ada. Ya, yang jadi ngehambatnya kena ke pertumbuhan padi itu ya di situ. Jadi nggak cepat tumbuh beranak lagi. Jadi bisa kesananya kemungkinan jadi hasil panennya tidak memungkinkan. Saat masa panen tiba, Hamzah kerap tak berdaya hadapi permainan harga gabah dari para calo dan tengkulak yang mendominasi mata rantai distribusi. Kalau di sini mah calo, ada calonya lah, calo. Nah kebetulan itu calo itu orangnya orang sekeliling ini nyari, misalkan ada tengkulak beli padi, kamu mau nggak? Cina katanya nyariin padi, nanti saya kasih per kintalnya sekian. Nah kemudian itu si calo itu nyari contoh barangnya, kemudian kata dia bagus. Nah kemudian dia datang ke sawah. Di musim tanam kedua tahun lalu misalnya, calo membeli gabah kering petani Rp7.600 per kilogram. Setelah itu, calo akan menawarkannya ke tengkulak.
Lalu tengkulak membawa gabah ke pabrik untuk diproses menjadi beras. Setelahnya, beras dibawa ke pasar dan siap dijual. Saat sampai ke tangan pembeli, harga beras bisa mencapai 14 ribuan rupiah per kilogram. Pada setiap mata rantai distribusi, ada rente yang menyebabkan harga beras semakin tinggi. Tapi, harga gabah semakin murah bagi petani. Nasib petani seperti Hamzah kontras dengan indikator kesejahteraan petani yang dicatatkan di atas kertas, yakni nilai tukar petani atau NTP. NTP adalah perbandingan harga yang diterima petani atau penghasilan dengan harga yang dibayar petani atau pengeluaran. Semakin tinggi angka NTP, maka semakin tinggi daya beli petani. NTP di Karawang menurut data BPS adalah 113,97. Artinya, pendapatan mereka surplus. Sementara itu, kenaikan harga beras pun relatif lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan petani. Sesuai data bulanan 2010 hingga 2024, rata-rata kenaikan nilai tukar petani atau NTP hanya sebesar 0,27%. Sementara kenaikan harga beras mencapai 0,64%. Ahli ekonomi pertanian IPB mengkritisi penggunaan NTP sebagai indikator kesejahteraan petani. Karena tidak memberikan penjelasan yang spesifik terhadap berapa nilai dari pendapatan petani tersebut. NTP ini mestinya bisa diperbaiki supaya bisa menggambarkan real kondisi hadapi oleh petani. Sensus Pertanian 2023 menunjukkan, dari total 27,8 juta petani di Indonesia, 62%-nya adalah petani gurem. Alih fungsi lahan hingga kesulitan regenerasi petani turut memperparah fenomena ini. Ketika petani ini lahannya sempit, maka produksi yang dihasilkan juga rendah. Ketika produksinya rendah, maka pendapatannya relatif rendah. Maka daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan pangan relatif rendah juga gitu. Kementerian Pertanian mengklaim sejumlah bantuan dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani sudah dilakukan. Contohnya kalau kita itu kan selalu memberikan namanya bantuan benih dan pupuk. Mungkin tidak semua secara sama waktu ya, tapi misalnya setiap tahun kita memberikan itu. Kedua, kita memberikan juga sarana panen ya, misalnya power thresher, kasih combine. Alat-alat ini kan bisa mengurangi namanya biaya, Bu. Tapi Pak, bagaimana memastikan kebijakan ini benar-benar dijalankan? Nah, kalau kita kan memastikannya kan kita punya petugas-petugas lapangan kan. Kedua, kolaborasi ini Mbak nggak bisa hanya pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah daerah juga harus getol juga. Seperti petani, nelayan di pesisir negeri merajut asa mengharap hidup sejahtera dari hasil melaut. Laut Nusantara menyimpan kekayaan alam yang tak terkira. Hasanahnya memeluk mimpi jutaan nelayan, termasuk angan para perempuan nelayan. Perempuan nelayan penggerak roda ekonomi perikanan, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pemasaran hasil laut. Peran penting ini menjadikan perempuan nelayan ujung tombak mewujudkan ekonomi biru, sebuah konsep pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya lautan yang berkelanjutan. Tapi di tengah peran pentingnya itu, status perempuan nelayan seolah tenggelam, minim pengakuan. Teluk Jakarta jadi saksi ketangguhan Saripah hadapi ombak kehidupan sebagai perempuan nelayan. Perempuan asal Indramayu, Jawa Barat ini sejak usia 5 tahun sudah bersahabat dengan laut. Kini hingga usia 51 tahun, Ipah masih menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ya, dari kecil sampai tua
tua sampai sekarang ini, kalau sebagai kita nelayan perempuan memang udah terbiasa, udah enak, suka duka, enak nggak enaknya kan udah kita jalanin. Bak konduktor musik, Ipah adalah sosok yang mengatur ritme penghidupan dan kehidupan keluarganya. Lebih dari 17 jam setiap hari, Ipah bekerja menjalankan perannya sebagai perempuan nelayan, sekaligus seorang istri, ibu, dan nenek. Namanya kita orang kecil, usahanya ya ada pendapatannya kecil ya, istirahat ya seininya aja, sedapat waktunya aja gitu, dinikmatin aja, dijalanin aja. Tiga tahun menjadi perempuan nelayan, Ipah tak memiliki kartu usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA, yang merupakan bagian dari program Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pas bapak bikin, tapi nggak ada apa-apa, nggak dapat bantuan apa-apa, enggak. Makanya pikir ibu tuh ya, apa gunanya gitu, bikin surat-surat itu tetap nggak ada bantuan apa-apa, nggak ada fungsinya gitu. Seperti Ipah, Mariam Badarudin, perempuan nelayan di pesisir Teluk Kupang, NTT, memperjuangkan pengakuan agar kaumnya tak lagi didiskriminasi. Perempuan asli Kepulauan Rote ini sudah setengah abad jadi seorang perempuan nelayan. Usia 8 tahun sudah melaut. Karena bapak mama orang nelayan juga. Kita bersaudara 9, hanya beta saya nelayan. Perempuan Satu-satunya perempuan. Pasang surut kehidupan nelayan telah Mariam lalui. Ia tak gentar hadapi gelombang demi bisa menghidupi 8 anaknya. Perempuan 60 tahun ini adalah orang tua tunggal. Selain untuk makan sehari-hari, uang hasil menangkap ikan ia gunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Saya sebagai bapak, mama lagi, bapak lagi toh. Artinya tulang punggung anak-anak. Jangan saya bodoh toh, jangan anak-anak jangan. Hanya mereka semua tamat SMA dengan hasil laut. Sebagai perempuan nelayan, Mariam sering alami diskriminasi. Tak ingin kondisi ini terus-terusan terjadi, Mariam perjuangkan pengakuan dan kesetaraan. Waktu itu saya ke Jakarta juga, seluruh Indonesia nelayan pesisir. Tapi saya mewakili NTT, sering kita ada pertemuan, hanya berdebat tentang nelayan perempuan kenapa tidak diakui. Apa kekurangannya? Kita yang sebagai tulang punggung anak-anak harus minta dipunya haknya tuh. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara yang turut dampingi perjuangan para perempuan nelayan menegaskan pentingnya pengakuan. Tak ada pengakuan artinya tak ada skema perlindungan dan pemberdayaan untuk perempuan nelayan. Kenapa penting pengakuan profesi mereka? Karena jika mereka diakui sebagai nelayan dalam KTP-nya ataupun dalam catatan administrasi lainnya, mereka akan mendapatkan bantuan dan fasilitas dari pemerintah. Adakah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendata perempuan nelayan? Yang saat ini kita sudah masukkan basis datanya secara lengkap. Ini ada kurang lebih 829.974 orang nelayan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, yang nelayan perempuannya kurang lebih 15.793 atau 1,9%. Terkait dengan KUSUKA, kita sebetulnya secara intensif melakukan dari tahun ke tahun. Namun memang karena nelayan ini tersebar di berbagai wilayah ya, dan kemudian wilayahnya juga sebagian ada yang terpencil dan seterusnya. Ini yang menjadi salah satu kendala kita ya untuk seluruh nelayan ini bisa masuk ke dalam KUSUKA. Peluh kaum buruh hingga kini juga belum terbayar penuh. Upah yang jauh dari layak, PHK sepihak, hingga praktik pelanggaran ketenaga kerjaan seringkali menghempas harapan kaum buruh.
Seragam kerja ini menyimpan sejuta kenangan bagi Uwang Sajana. Lebih dari 30 tahun seragam ini jadi identitasnya sebagai buruh di pabrik ban asal Korea Selatan PT Heng Ah di Cikarang, Jawa Barat. Tapi kini seragam itu ia simpan rapat di lemari. Pada pertengahan Januari lalu, pria berumur 50 tahun ini dapat kabar mengejutkan dari perusahaannya. PT Heng Ah mengumumkan penutupan produksi di Indonesia per 1 Februari. Akibatnya, Uwang dan 1.150 buruh lainnya kena PHK. Per 1 Februari 2024, perusahaan PT Heng Ah melakukan penutupan operasional perusahaan. Uwang yang pendidikannya terhenti di bangku kelas 2 SMA menghabiskan lebih dari setengah usianya di PT Heng Ah. Ia tak pernah menyangka loyalitasnya berbalas PHK. Kini di usianya yang tak lagi muda, Uwang ragu bisa mendapat pekerjaan lagi. Ya bingungnya, sementara bulan kedepannya dan kedepannya lagi kan ini belum kelihatan kerja apa. Saya rasa kalau untuk bekerja di pabrik lain, saya kan mengingat usia juga. Sekarang kan tahu sendiri, paling maksimal itu 35 tahun bisa masuk ke perusahaan. Meski sudah bekerja selama 30 tahun, Uwang tak punya tabungan yang bisa ia andalkan di masa genting seperti ini. Gaji bulanannya sebesar 7 juta rupiah selama ini cuma pas-pasan untuk menghidupi istri dan ketiga anaknya. Terus kan yang kecil juga masih TK, itu lebih panjang perjalanannya. Entah nanti bagaimana, ya saya tetap berdoa, berharap. Dari segi keluarga mungkin kalau yang istri, kalau yang dewasa sudah tahu. Kalau yang kecil itu kan dia selalu bertanya, Bu. Gimana? Mungkin suka nanya, ayah kerja nggak, papa kerja nggak hari ini gitu ya? Iya, kok bapak nggak kerja sekarang? Bahkan sampai tahu dia itu bapak sekarang kerja sih berapa? Uwang tak sendiri. Malah seorang buruh di Jawa Tengah juga alami pedihnya PHK. Nasibnya kian sengsara ketika perusahaan belum bayar tuntas hak-haknya. Saat jadi buruh pabrik garmen, malah dapat gaji pokok 2 juta rupiah per bulan yang dibayarkan per 2 pekan. Upahnya seharusnya bertambah jika lembur. Namun berkali-kali lembur, malah tak dapat bayaran dari perusahaan. Malah lembur paling tidak 10 jam per minggu. Ia seharusnya bisa dapat upah lembur Rp17.000 per jamnya. Total sedikitnya ada 8 juta rupiah uang lemburnya yang belum dibayarkan. Kalau ngomongin 2 juta 2 sebulan nggak cukup ya pasti, karena buat biaya kuliah, servis motor. Karena upah yang didapat terlalu pas-pasan, malah mengandalkan penghasilan tambahan. Sepulang dari pabrik, ia menjadi guru les privat murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Gajinya dari mengajar hanya setengah dari upah menjadi buruh. Lumayan untuk menambah penghasilan. Kalau 1 jamnya kan 25.000, ya bisa sampai 1.300.000, 7.400.000 gitu. Malah bersama kawan-kawannya sesama buruh membentuk serikat pekerja untuk memperjuangkan pembayaran upah lembur. Mereka menghitung jumlah upah lembur yang tak dibayar perusahaan diduga mencapai 3 miliar rupiah. Diperkirakan ada 1.746 buruh yang tak dapat upah lembur sepanjang Februari 2022 hingga Januari 2023. Kalau harapannya pasti saya mau bekerja kembali, tapi tidak mudah karena juga masih bersama teman-teman yang memperjuangkan itu ya tadi hak-hak buruh.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengamati kebijakan yang ada sekarang menyebabkan fleksibilitas pasar tenaga kerja sehingga membuat buruh makin merana. Perusahaan gampang merekrut, namun mudah pula melakukan PHK terhadap kaum buruh. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai jadi biang keladi buruh sulit hidup sejahtera. Saya berani mengatakan bahwa salah satu faktor utama bagaimana kondisi buruh hari ini yang semakin menderita bukannya sejahtera adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu ya di Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, Undang-Undang 13 tahun 2003, yang namanya upah ini selalu dihitung berdasarkan standar hidup layak. Tetapi kalau hari ini itu ditentukan dengan rumus, dan rumusnya itu bisa dipastikan membuat upah minimum itu tidak naik secara signifikan. Pemerintah klaim telah hadir melindungi buruh yang mengalami PHK maupun saat berselisih dengan perusahaan. Nanti kalau terjadi perselisihan, maka juga kita harus pastikan bahwa memenuhi mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di samping itu, kalau terjadi perselisihan, kita juga harus pelajari betul perjanjian kerja bersama itu seperti apa. Itu menjadi acuan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kementerian Ketenagakerjaan akui pengawasan terhadap pelindungan buruh belum maksimal. Pasalnya, Kemenaker hanya memiliki 1.467 personil ketenagakerjaan untuk mengawasi 26,4 juta usaha. Kami akui memang ada keterbatasan jumlah. Kita harus lakukan terobosan-terobosan baru seperti yang sedang kita kembangkan. Kita sedang meluncurkan atau mengembangkan adanya pemeriksaan secara virtual. Kaum buruh adalah tulang punggung perekonomian negara. Haknya perlu dilindungi dan dijaga agar mereka bisa meraih asa hidup sejahtera.